Masuk dalam, undang-undang pemilu Mhm. tentang keterwakilan perempuan itu pada Undang-Undang 12 tahun 2023. Mmm. Nah, ini memang, yang mendorong, keterwakilan perempuan di Bengkulu ini mengalami signifikan setelah pemilu 2009. Regulasi seperti hanya, setengah hati untuk Iya. mendorong perempuan, Bener. walaupun prakteknya untuk di Bengkulu kita mengalami signifikan. Seandainya perempuan itu dibekali yang cukup, diberi kesempatan yang cukup, dia bisa kok melawan stigma-stigma yang ada di lapangan bahwa, "Lu bisa apa?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Yunike Carolina dalam program Bincang Tribun bersama Bawaslu Provinsi Bengkulu. Kece Pemilu, Kito Cerita Pemilu. Tribuners sudah hadir bersama saya di studio Tribun Bengkulu saat ini seorang akademisi yang punya pengalaman sebagai penyelenggara dan pengawas dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada di Provinsi Bengkulu, Mbak Saadah Mardiliyati. Apa kabar, Mbak? Pagi, Mbak. Pagi. Baik, Mbak, sesuai tema kita hari ini, kita akan berbincang-bincang tentang peranan perempuan dalam demokrasi di Provinsi Bengkulu. Bagaimana ini, Mbak, pandangan Mbak, sejauh mana peranan perempuan khususnya di Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan demokrasi kita? Kalau kita bicara, partisipasi atau peran perempuan dalam politik di Bengkulu khususnya, bisa dikatakan belakangan ini memang Bengkulu lagi mencetak sejarah ya. Karena 100% misalnya anggota DPR kita itu perempuan, Iya. DPR RI ya. Sedangkan DPD 3 orang perempuan ya. Sehingga, tren kenaikan ini memang dimulai dari pemilu 2029. Nah, ini imbas dari gerakan affirmative action yang gencar dilakukan teman-teman secara nasional itu mulai pada tahun 2021, 2022. Puncaknya terbitnya, masuk dalam, undang-undang pemilu tentang keterwakilan perempuan itu pada Undang-Undang 12 tahun 2023. Nah, ini memang, yang mendorong, keterwakilan perempuan di Bengkulu ini mengalami signifikan setelah pemilu 2009. Walaupun kalau kita bicara pemilu, ada peserta pemilu, ada penyelenggara pemilu, ada pengawas pemilu. Untuk peserta pemilu ada tren kenaikan itu. Tapi untuk penyelenggara dan pengawas trennya malah istilahnya cenderung tidak, menjanjikan bagi teman-teman. Menurun ya? Iya, Ada penurunan ya, ya. Mbak? Karena Di zaman saya Mbak dulu sama sekarang saya mungkin itu ya? lahir akibat affirmative action Oh ya. iya. Pada saat itu gencar-gencarnya semua perempuan, maka kita oleh itu senior-senior di Bengkulu pada saat itu gerakan perempuan ada namanya Jaringan Peduli Perempuan Bengkulu. Semua kita yang pada saat itu menjadi pemimpin ataupun ya BPH lah dalam organisasi masing-masing, ayolah daftar. Sehingga menghasilkan 2008 itu perempuan itu 2 di KPU. Dan di bawah Panwas pada saat itu ada 1, Bu Ismail Darita. Yang ya ini mengalami kenaikan daripada sebelumnya. Nah, sampai akhirnya periode setelahnya itu memang gerakan affirmative action itu setelah naik itu ada kecenderung turun untuk penyelenggara. Ya, misalnya kayak di KPU provinsi yang darinya 2 tinggal menyisahkan 1. Walaupun Bawaslu, Panwas yang menjadi Bawaslu tetap 1. Sampai pemilu terakhir itu 2019 yang lalu. Namun untuk pemilu sekarang ini penyelenggara pemilu malah tidak ada perempuan. Iya, kalaupun ada ya Walaupun hanya ada daerah-daerah tertentu. di daerah. Daerah Misalnya ya. kalau kita bicara kabupaten, pengawas itu hanya 2 perempuan dari 3 kali 10 ya, 3 kali 10 ya, hanya 2 perempuan. Nah, ini kecenderungan ini turun. Bahkan kita 2023 lalu itu ketika imbas dari pemerintahan memang bahkan di banyak juga di Bengkulu ini kabupaten yang 2 perempuannya, kayak Seluma, Bengkulu Utara pada saat itu tuh 2 perempuan, terus sama KPU provinsi juga KPU dulu pernah provinsi ya, 2 Mbak? perempuan, Utara 2 perempuan, Seluma 2 perempuan. Sedangkan yang lain selama ada calon perempuan itu ada perempuan yang jadi gitu loh. Itu kan emang imbas dari gerakan. Nah, ini saya lihat memang dari sisi pemilu atau politik ini plus minus ya. Di satu sisi untuk kita bicara peserta pemilu memang ada kenaikan signifikan setelah 2009 yang lalu. Kita bicara misalnya DPR itu meningkat dari 17 jadi 18 jadi 20% sampai sekarang 22% hasil pemilu terakhir. Nah, untuk DPD juga meningkat ya, misalnya dari cuma 25%, 50% sekarang 75%. Nah, kalau DPR RI sampai 100% ya.
Cuma untuk provinsi, khususnya provinsi itu ketika pemilu 2000, hasil pemilu 2004 itu perempuannya 11, habis itu turun menjadi 8, naik 9, turun 7, sekarang 9. Nah, tapi kenaikan itu nggak melebihi daripada kisaran 20%. Walaupun ada kecenderungan naik, tapi masih jauh dari amanat undang-undang, baik dari RI, provinsi, apalagi kabupaten kota. Nah, kalau kita bicara pilkada, peserta konsultasi pemilihan kepala daerah kemarin hanya 10% calon perempuan. Iya. Dari 11 pemilihan hanya 10% ya, total peserta pemilu itu ada 62 orang. Hanya 6 orang itu perempuan. Nah, isinya 6 orang itu hampir 10%, nggak sampai 10. Dan itu pun kebanyakan wakil ya, Mbak. Hanya 2 orang di posisi pertama itu di Kepahyang sama di Selatan. Sedangkan yang 4 itu di posisi kedua. Yang Bengkulu Tengah yang posisi pertamanya. Kepahyang Mbak Riri. 3 berarti ya. Berarti 3 Mbak Riri, Mbak Elva, sama yang di Bengkulu Tengah, Epi. Iya. Sedangkan yang lainnya itu di posisi kedua. Dan alhamdulillah tidak ada yang berdasarkan rekap sementara ya, kita kan belum masih berdasarkan hasil pleno. Berdasarkan rekap sementara yang kita baca dari berbagai macam media. Dari sekian calon itu tidak ada yang diprediksikan di posisi jadi ditetapkan. Nah, ini untuk pemilihan kepala daerah. Padahal kalau kita bicara partisipasi politik perempuan sebagai pemilih, ya memang untuk perempuan itu persentasenya 0,51%. Untuk penggunaan hak pilih pada pilkada terakhir, sedangkan laki-laki itu cuma 0,49. Nah, ini kan akhirnya ada yang nggak match gitu. Tapi ya walaupun seperti apapun, inilah kita patut berbangga bahwa memang gerakan ini memang masih dalam proses berjalan menuju 30% keterwakilan perempuan. Walaupun kemarin waktu pemilu 2024 sempat ada protes ketika dimuncul di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2003 seperti tidak mendukung gerakan affirmative action untuk pasal 8 ayat 2, di mana pembulatan itu ke bawah. Padahal untuk mendukung affirmative action harusnya pembulatan jangan ke bawah dong. Kalau 0,5 gitu. Kalau misalnya di bawah itu ya karena kan ini afirmatif, jangan ke bawah dong, harus ke atas semua pembulatan. Walaupun itu ditolak dibatalkan MA, tapi KPU tidak kunjung merubah PKPU 10 itu. Nah, ini yang jadi masalah juga. Akhirnya ya tetap akhirnya pembulatan turun ke bawah, akhirnya regulasi seperti hanya setengah hati untuk mendorong perempuan. Walaupun prakteknya untuk di Bengkulu kita mengalami signifikan di berbagai ini, tapi walaupun ada berbagai segmen juga yang turun. Kalau peserta pemilunya naik, kalau penyelenggaranya ini kesannya turun gitu ya, Mbak, dibanding beberapa waktu lalu pemilu ya, Mbak. Jadi Mbak, menurut Mbak, peran perempuan dalam politik itu apakah akan mempengaruhi untuk kondisi sosial dan ekonomi di Provinsi Bengkulu, Mbak? Kalau misalnya banyak yang perempuan-perempuan bisa menjadi pengambil kebijakan. Ya, sebenarnya kalau kita bicara kenapa ada keterwakilan perempuan dalam berbagai lini, karena hanya perempuan yang lebih dekat dengan isu-isu sosial. Misalnya kita bicara dengan isu perlindungan anak, perlindungan perempuan, kita bicara isu ekonomi, itu perempuan yang dekat. Sehingga ada sudut pandang unik dari perempuan yang memang diperlukan. Misalnya seperti fasilitas publik. Ya, kalau tidak ada perempuan dalam mengambil kebijakan, akhirnya toilet laki-laki perempuan jumlahnya sama. Tapi kalau ada perempuan, nanti dulu dong, toilet perempuan itu harus lebih banyak dari laki-laki. Coba berdasarkan data berapa menit perempuan menggunakan toilet dibandingkan laki-laki. Lebih lama perempuan. Walaupun misalnya bicara statistik pendudukan ya, untuk Bengkulu kita tuh hampir imbang lah laki-laki dengan perempuan ya. Ya bisa kalau perempuan itu 0,504, laki-laki itu 0,496, hampir imbang kan ya. Berdasarkan statistik kependudukan ya. Ya beda-beda dikit lah. Tapi ya tetap harusnya kalau ada perempuan dalam mengambil kebijakan, dia tahu, oh perempuan dari sini memerlukan ini, harus ada ruang laktasi di berbagai macam fasilitas publik. Nah, oleh kan itu kenapa perlu ada perempuan dalam berbagai lapisan kebijakan politik, ya, baik itu di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Karena hanya perempuan yang memahami bukan memahami, maksudnya lebih memahami karena dia lebih dekat dengan isu-isu sosial. Makanya
penting sebenarnya adab keterwakilan perempuan di berbagai aspek ini tadi ya Mbak ya. Karena akan sangat mempengaruhi Iya, mempengaruhi kebijakan. Ya misalnya kalau kita bicara misalnya di eksekutif, dia yang akan melakukan eksekusi kebijakan. Kalau dibicara legislatif, dia yang menyiapkan perangkat regulasinya. Dia yang melakukan pengawasan. Kalau misalnya kita hanya legislasinya perempuan, tapi eksekusinya nggak ada perempuan, dia juga nggak match. Makanya harus ada semua lini gitu. Karena sudut pandang perempuan dengan laki-laki itu agak beda juga kan Mbak. Ada sisi unik yang menjadi perhatian perempuan yang tidak diperhatikan oleh bapak-bapak apa mas-mas yang lainnya. Iya, Mbak, ini kalau dari sudut pandang masyarakat sendiri Mbak, terkait peranan perempuan khususnya di Provinsi Bengkulu dalam dunia politik ini seperti apa Mbak? Udah banyak mendukung atau sudahlah perempuan itu di rumah aja, gimana? Apa sudah ada perubahan perspektif itu nggak sekarang untuk masyarakat Bengkulu? Nah kebetulan saya juga aktif di organisasi perempuan ya. Jadi kalau kita bicara masih suara minor untuk calon perempuan itu masih ada. Jadi tantangan perempuan untuk maju dalam bidang politik itu di antaranya ada tantangan kekerasan psikologis. Lu bisa apa sih? Perempuan ke dapur aja ini yang dihadapi oleh teman-teman perempuan ketika dia berani mencalonkan diri atau mengikutkan diri. Dan di sisi lain partai politik misalnya kalau kita bicara peserta pemilu itu tidak melakukan rekrutmen ataupun pengkaderan secara signifikan terhadap calon. Jadi cenderung hadirnya calon-calon itu memenuhi kuota 30% saja tanpa disiapkan mereka harus apa, mereka bisa apa. Ketika mereka turun di lapangan dihadapi oleh karakter ataupun pemikiran masyarakat yang stigma yang masyarakat bahwa perempuan itu bisa apa. Nah, akhirnya mereka nggak bisa menjawab. Tapi kalau mereka dibeli bekalan, kata siapa perempuan nggak bisa apa-apa? Yang memperhatikan ini siapa kalau nggak perempuan? Yang fokus pada ini siapa kalau nggak perempuan? Nah ini yang tidak disuarakan teman-teman yang mungkin baru belajar mencalek ya. Tapi saya salut ada beberapa politisi kita perempuan yang memang bisa survive dalam berbagai pemilu ya. Bahkan dari awalnya kota naik provinsi sampai ke RI ya, yang sekarang kan jadi anggota DPR RI itu kan. Itu saya kenal dia tuh pada itu ikut kota gitu loh. Terus habis itu naik provinsi, nah sekarang RI ketemu dia. Aku bilang, aduh alhamdulillah ibu ini ya. Ini kita juga bangga. Coba esanya ini jangan seperti ini nggak dibagikan kepada partai-partai lain, nggak ditiru gitu loh. Seandainya perempuan tuh dibekali yang cukup, diberi kesempatan yang cukup, dia bisa kok melawan stigma-stigma yang ada di lapangan bahwa lu bisa apa? Perempuan urusan dapur. Nah ini kekerasan psikologis yang dihadapi oleh perempuan ya untuk mencalon atau ikut dalam partai politik. Di samping itu perempuan juga kadang-kadang dihadapi dengan kendala ekonomi. Ya kenapa? Ya tidak mustahil ya kalau untuk berperan dalam kontestasi politik kita punya misalnya mau dapat posisi nomor 1 atau nomor 2 di daftar urut ini kan. Berapa besar kontribusi kamu sama parpol? Benar. Nah, ini berdasarkan survei yang dilakukan lembaga ya itu kemarin saya baca di Komnas Perempuan ya, itu ada survei itu mengatakan bahwa memang nomor urut itu masih menentukan orang memilih gitu. Nah, sedangkan posisi zipper kita kan nggak benar-benar zipper. 3 di dalam 3 ada 1, bukan harusnya cowok cewek. Nah kecenderungan mayoritas itu ditaruh di posisi 3. Walaupun misalnya kita bicara untuk DPRD provinsi, ada di kota misalnya ada 2 partai menaruh di posisi nomor 1, di dapil 2 ada 2 partai naruh nomor 1, dapil 3 ada 3 partai. Tapi kan berapa partai? 18 Bo. Misalnya masih posisi itu masih karena apa? Kontribusi dia sama partai dianggap belum maksimal. Nah di samping itu ya perempuan juga kadang-kadang ya tidak euforia membelanjakan uang kayak laki-laki ya. Akhirnya mereka berani misalnya oke lah modal sekian gini-gini. Nah ini juga tantangan bagi caleg-caleg perempuan. Ini Mbak, kalau langkah yang harus diambil oleh perempuan yang ingin berkarir di dunia politik khususnya di Bengkulu ini apa sih Mbak sebenarnya? Ya kalau menurut saya sih berdasarkan pengalaman ketika saya bertemu dengan beberapa calon peserta pemilu, mereka tuh belum bisa melepaskan dirinya dari kungkungan stigma di sekitarnya dulu. Sebenarnya mereka harus build up dulu pemikirannya dulu. Ketika pemikirannya build up, memang perlu, mereka diperlukan, mereka akan ketika menganggap dirinya perlu, memang kalau tidak ada dia ini nggak jalan, itu akan membangunkan semangat. Kadang-kadang itu yang belum di build up ketika mereka ikut peserta pemilu. Sehingga saya rasa ya membangun kemampuan diri untuk memperhatikan isu-isu di sekitar itu penting ya. Sehingga ketika dikatakan kok seperti ini, oh iya
perempuan bisa menjawab. Tidak harus dengan kamu sarjana apa, tidak. Enggak. Karena isu-isu sosial itu tidak terkait dengan kesarjanaan ya. Benar. Karena kita yang merasakannya. Misalnya kenapa kok ibu-ibu di pasar misalnya kan lebih banyak ke pasar nih perempuan nih, ibu-ibu nih. Kenapa kok ketika harga cabai gitu misalnya ya, itu kan gak harus dengan pendidikan kamu S3 ya. Tapi kamu memahami ibu keluar misalnya, membangun jaringan berkomunikasi. Iya, yang kadang-kadang ya ini tadi belum siap disuruh untuk maju. Nah, oleh karena sebelum maju kuota tadi kayaknya makanya sebelum maju siapkan diri ya, apa tadi ya, build up diri dan bangun jaringan. Kadang-kadang kita belum punya kemampuan apa, tapi jaringan yang memberikan kita kemampuan. Nah, saya juga dulu pernah waktu di KPU dulu membangun jaringan dengan teman-teman jaringan perempuan, bahkan mereka melakukan advokasi politik. Ayo calon-calon yang mau belajar. Namun dari sekian calon itu yang mau itu ya misalnya calonnya ada sekian persen, yang mau maju itu cuma 10% yang ikut advokasi yang dilakukan dan ini masih dilakukan teman-teman kayak jaringan peduli perempuan masih. Termasuk untuk pendidikan politik bagi perempuan itu juga dilakukan jaringan teman-teman perempuan. Masih sampai sekarang masih jaringan JPP masih. Bahkan kemarin kalau kita bicara pilkada ya, kemarin saya juga ada beberapa kegiatan seperti kalau bicara Kohati, Kopri itu juga melakukan kegiatan pendidikan politik bagi perempuan. Namun itu tadi euforia yang ikut itu tidak datang dari keinginan sendiri, lebih kepada karena diutus. Nah, ini pendidikan politik ini ada kesempatan untuk mengembangkan diri yang kadang-kadang tidak dimanfaatkan. Jadi akhirnya ya ketika dia dihadapkan dengan stigma masyarakat dia nggak bisa menjawab. Mbak. Tapi penting juga untuk peningkatan kualitas diri ya Mbak, sebelum kalau memang mau terjun ke politik banyak-banyak belajar, banyak-banyak membangun jaringan. Soalnya kadang-kadang kita untuk melawan stigma itu kadang-kadang kita harus menjawab, kalau kita merasa punya kemampuan menjawabnya dengan percaya diri sehingga bisa istilahnya mempengaruhi lawan pikir kita. Masa. Karena kalau kita nggak percaya diri, kita ngomong apapun tidak bisa mempengaruhi orang. Nah ini karena ini tadi karena disuruh, tidak merasa dari keinginan, jadi kepercayaan dirinya kurang. Build up itu nggak harus dengan pendidikan loh ya, hanya membangun kepercayaan diri. Kamu tahu masalah, kamu bisa jual, oke. Terus salah yang sukses banyak perempuan karena dia punya percaya diri, bisa menjual produk, memahami produknya, bisa. Benar. Nah Mbak, ini kan untuk keterwakilan sendiri kita ini kayaknya masih minim ya, baik di DPRD ataupun mungkin di pemerintahan penyelenggara. Ini untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sendiri, ini menurut Mbak sendiri apa nih yang harus dilakukan ya Mbak? Perlu dorongan dari pemerintah atau stakeholder. Sebenarnya saya sih bicara tentang keterwakilan politik di yudikatif, eksekutif dan maupun legislatif itu nggak bisa satu pihak. Harus berjejaring, harus memahami ruhnya. Kenapa perlu perempuan dalam berbagai bidang? Karena tidak semua kebijakan eksekutif itu bisa dipahami oleh frame laki-laki. Ada kebijakan eksekutif yang pada pelaksanaannya harus menggunakan frame perempuan. Nah, ini semuanya harus berjaring, harus punya frame yang sama, saya bilang. Dan oleh karena itu, walaupun kita sudah punya berbagai macam regulasi terkait dengan pengaruh utamaan gender, cuma lebih banyak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu ketika ada kegiatan ini yang diutus itu hanya perempuan atau menduduki posisi urusan perempuan, tidak misalnya yang mengambil kebijakan. Nah, seandainya ketika ada kegiatan pengaruh gender itu yang diberangkatkan itu yang punya posisi eksekusi lah gitu, bukan hanya pelaksana. Kalau pelaksana kan udah ya, kalau eksekusinya enggak ya nggak jadi deh. Ini juga semuanya harus punya frame yang sama, berjejaring dan harus punya kepedulian karena ini kita semua. Nggak ada namanya ketiga perempuan itu keterwakilan perempuan itu hanya berpengaruh bagi perempuan, tidak loh. Karena apa? Terkait dengan pendidikan anak yang lebih dekat dengan anak perempuan. Dan yang didik anak itu bukan hanya anak perempuan, lo anak laki-laki, anak lo juga. Nah, lo juga, calon penerus kamu juga gitu loh. Nah, ini pendekatan ini harus dipahami. Walaupun bisa dikatakan di Bengkulu untuk aktivis gender ya yang laki-laki masih minim. Tapi bukan berarti tidak ada. Karena ini tadi banyak yang bicara
gender tuh apa sih? Urusan perempuan. Padahal gender tuh bukan masalah Urusan perempuan. semua. Urusan semua. Ini masalah kontrak sosial. Iya. Masalah kondisi sosial, bukan masalah kaki perempuan. Baik, Mbak. Terakhir ini, Mbak, untuk bincang kita di hari ini, harapannya dari Mbak terkait peranan perempuan dalam demokrasi di Bengkulu, dan apa yang ingin Mbak sampaikan ke perempuan-perempuan muda di Bengkulu agar bisa terlibat aktif dalam dunia politik di Provinsi Bengkulu dalam demokrasi kita. Silakan, Mbak. Kesempatan itu bukan datang, tapi harus diraih. Bagaimana kita raihnya? Mulai dengan menimbulkan kepercayaan diri. Saya yakin kalau perempuan yang punya kepercayaan diri, dia bisa mengambil kesempatan. Ya, mari sama-sama kita ambil kesempatan yang ada di depan kita sehingga kita bisa berperan aktif dalam partisipasi politik di tengah-tengah masyarakat. Baik, baik Tribuners, itu tadi bincang kita bersama Mbak Sada, mantan penyelenggara dan pengawas pemilu dan pilkada serentak di Provinsi Bengkulu. Beliau juga merupakan akademisi di UINFAS Bengkulu. Terakhir itu sebagai komisioner di ini ya Mbak, Bawaslu Provinsi Bengkulu 2012-2017 ya. Iya. Sudah pernah bertugas di KPU Kota ya. Provinsi dan Bawaslu Provinsi juga. Jadi udah pas ini sebagai narasumber kita tema hari ini terkait peranan perempuan dalam demokrasi di Provinsi Bengkulu. Semoga bincang kita hari ini bermanfaat. Saya Yunike Carolina selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa dalam program Bincang Tribun selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.